Dan sampai sekarang masih inget banget nget suaranya kayak apa. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hello Neroris, how are you? Apa ada yang kangen dengan background ini? Fun fact, aku dikelilingi dengan barang-barang office studio kita karena kita lagi renovasi. But anyways, nanti di akhir kita bisa ngomongin lagi tentang background ini. Ngomong-ngomong tentang background ini, aku jadi inget merch Neror. Banyak banget dari kalian yang kemarin udah sempat order merch Neror kalian dan aku gak sabar buat kembaran barang kalian. Jadi tag aku di Instagram kalau misalkan merch kalian udah datang. Kembaran kita. Oh, wow, sakit banget besinya. Anyways, kalian tahu kan, di setiap video Neror dimana kita membahas tentang hal-hal yang supranatural, aku selalu meminta Neroris untuk menceritakan pengalaman-pengalaman terseram kalian. And I actually read them. Jujur di NCC, kita sering banget kirim-kiriman komentar-komentar terseram kalian di grup chat kita. Itu kayak salah satu hobi terpendam Nessie's Creative Crew, saling nge-share cerita atau pengalaman horornya Nerorist. So today we thought we would share it with you too. So aku minta NCC untuk bikinin list pengalaman-pengalaman horor Nerorist yang paling seram. Aku juga belum baca dan kita akan baca bareng-bareng malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. By the way guys, office studio kita ini lagi direnovasi. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu, bunyi-bunyi konstruksi, anggap aja background music, oke? Oke, kita akan mulai video ini dengan cermin berhantu. Ini adalah komentar dari Fatmawati. Sedikit cerita kak, waktu itu om aku meninggal siang, dan tepat jam 11.35 malam, aku duduk sendiri di ruang tengah. Depan TV, dekat kamar om yang dibuka lebar. Sedangkan ibu, tante, dan saudara ada di dapur sedang bikinin makanan. Sebagian saudara ada di teras. Aku cuma duduk sambil main HP. Di samping TV ada kaca rias gantung, tisu satu kotak dengan keluar selebar, dan di atas TV ada jam dinding. Suasananya memang sepi karena dalam berduka. Tiba-tiba, kaca rias di samping TV goyang-goyang, dan aku pikir itu angin. Tapi anehnya tisu yang di sebelah TV kenapa nggak bergerak, padahal tisu yang keluar sedikit itu lebih ringan daripada kaca rias. Dan aku lihat jam dinding yang tergantung tidak bergerak. Awalnya aku cuma terheran, tapi lama-kelamaan kaca rias itu bergoyang semakin kencang. Aku refleks langsung ingin merekam kejadian tersebut karena posisi aku untuk lari itu sangat tidak sopan di depan keluarga yang sedang berduka. Waktu aku merekam kaca rias semakin kencang bergoyang sampai terjatuh dan HP ku jatuh karena saking takutnya, aku teriak dan semua keluarga langsung menanyakan kejadian itu. Tapi kaca rias sudah pecah dan pemuka agama keliling sambil membaca doa di dalam rumah. Kejadian kurang lebih 2 bulan dari sejak itu sampai sekarang. Oke. Wow. Ini berarti Fatma punya videonya ya, kayak dia benar-benar lagi keluarganya berduka, tiba-tiba kaca riasnya bergoyang sendiri. Well, sesuatu kayak gini tuh papaku suka bilang, mungkin saja energi yang tertinggal, tapi kalau misalkan kalian tanya mamaku, dia bakal bilang ya, mungkin ada makhluk yang bukan dari dunia kita. Kalau kalian percaya yang mana? Komen di bawah. Next. Next ada satu email nih yang dikirimkan ke requestnessie@gmail.com dari Aulia Aira. Oke kak, jadi aku bakal cerita sedikit. Waktu itu pada malam Jumat, hari Kamis itu adalah hari dimana kakek aku meninggal, sudah 7 hari, dan aku tidur sendirian di kamar. Aku tidak suka keterangan, saya lebih suka sendiri di tempat yang gelap dan sunyi, hanya ada aku, kabel, dan kipasku setiap hari. Setiap hari aku tidur selalu mematikan lampu kamar, dan 2 minggu yang lalu saat aku ingin tidur pada jam 10 malam, aku mematikan lampu kamarku, lalu tertidur. Pada awalnya ya aku tidak bisa tidur, sampai akhirnya aku tertidur. Dan di saat aku tertidur ada seseorang yang melompat ke kasurku, dan di saat itu aku terkejut. Tidak tahu siapa yang melompat ke kasurku. Pada saat aku ingin membalikkan badan ke kiri untuk melihat siapa orang itu, aku tidak bisa karena dia menahan keras badanku untuk tidak melihat. Nafas dan jantungku berdetak begitu kencang. Hanya penglihatan hijau saja yang bisa kulihat, dan aku pun hanya bisa menjelitkan mata. Dan di saat aku perlahan melawan dia yang menahan badanku, akhirnya aku pun duduk dengan rasa pusing di kepala. Ternyata aku sadar bahwa aku sedang memegang kaki yang dilapisi kain kafan berwarna putih. Aku pun bertegak diri untuk membuka pintu dan berlari ke kamar mamahku yang rasanya seperti jauh sekali. Jauh sekali. Untuk berjalan ke kamar mamaku.
Dan pada saat aku membuka pintu, aku pun menyalakan lampu kamarku yang ternyata tidak ada orang lain. Dan hanya ada aku seorang. Kepalaku pusing dan aku datang ke kamar mamaku untuk menghampirinya. Aku pun menceritakan semuanya. Oke, jadi si Aulia ini ketiduran, terus dia merasa ada yang lompat ke kasurnya. Dan begitu dia melawan yang menahan itu, ternyata dia sedang memegang kaki yang dibalut kain kafan. Wow. Gimana menurut kalian pengalamannya Aulia ini? Apakah ada yang pernah mengalami pengalaman yang serupa? Apakah kalian percaya bahwa meninggalnya kakeknya Aulia yang 7 hari sebelumnya itu berhubungan dengan kejadian ini? Mungkinkah itu makhluk halus? Atau mungkin cuma mimpi yang terasa sangat nyata? Komen di bawah. Next. Next ada nenek misterius. Ini adalah komen dari Afaril. Gue pernah waktu itu kelas 4 SD jenguk orang sakit sama papa dan mama di rumah sakit di Jakpus. Nah, gue kan lewat Jatinegara dan of course gue lewat terowongan kokas lah ya kan. Terus gue sempat beli jajan dulu di pinggir jalan dan di situ gue posisinya belum masuk ke terowongan kokas. Dan pas lagi beli jajanan, ada nenek-nenek lapar gitu. Terus gue beliin roti ya kan. Dan dia bilang makasih sama gue. Nah, terus nenek itu langsung jalan dan gue juga langsung naik mobil lagi. Terus pas jalan lurus lewat terowongan kokas, nah gue sampai tuh di kuburan umum namanya Karet Bivak. Anak Jakpus taulah. Pas gue lihat jalanan dari jendela, gue lihat nenek-nenek tadi. Dan gue bilang, lah itu kan nenek-nenek yang tadi. Kok jalannya cepet banget? Udah sampai sini aja. Singkat cerita, pas gue selesai jenguk orang, gue langsung pulang tuh lewat terowongan kokas lagi. Pas gue masuk ke sana, ada nenek-nenek yang tadi dong, lagi nyebrang lewatin mobil gue. Dan dia ngetok-ngetok kaca mobil gue dan bilang ke bapak gue, kelak anakmu akan menjadi orang baik, tetapi akan selalu tersakiti. Dan bapak gue kaget dong, tapi dia stay cool. Oh oke, Nek, terima kasih, kata bapak gue. Dan ternyata bener dong, sekarang teman-teman gue pada datang ke gue kalau lagi sedih. Abis ngelepas rasa sedihnya, gue langsung ditinggalin. Akhirnya sedikit kayak curcol ya. Wow, serem banget. Dan seingat aku dari legendanya terowongan Casablanca tuh emang ada yang berhubungan sama sosok nenek-nenek. Coba kalau misalkan kalian ingat bisa di komen di bawah. But that was pretty creepy. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Next ada sinden di rumah kosong. Ini adalah email dari Anindita Salsabila ke requestnasi@gmail.com. Halo kak, jadi aku ada sedikit cerita pengalaman aku dan teman rumahku waktu bulan puasa, kayaknya di tahun 2014-2015. Jadi setiap subuh kita tuh selalu sholat di masjid komplek kita karena teman rumahku tuh banyak yang sepantaran. Jadi selesai sholat subuh kita selalu main di lapangan sampai jam 7 pagi. Main petasan dan lain-lain. Nah pada waktu itu aku lagi anterin salah satu teman aku ini taruh mukena di rumahnya. Rumah dia itu kirinya ada pohon-pohon dan ada pohon pisang juga. Di kanannya rumah temanku ini adalah rumah kosong. Dan depan rumah temanku ini adalah rumah yang memiliki pohon mangga yang sangat besar. Dan kejadiannya teman aku ini lagi nyisir di ruang tamunya sambil ngaca. Nah karena subuh, jadi lampu ruang tamunya dimatiin gitu dan temen aku nyisir sambil ngaca dan nyanyi Lengser Wengi. Hah? Why? Mungkin bercanda-bercanda gitu kali ya. Nah pas temen aku nyanyi, aku giniin, Peh, jangan nyanyi itu, nanti ada yang datang aja. Terus temen aku dengan santai bilang, lagi bulan puasa, setan tuh diikat. Nggak lama, temen aku tuh nyanyi lagi. Tiba-tiba ada suara nenek-nenek yang melanjutkan lagu Lengser Wengi itu dengan suara yang merdu dan melengking gitu. Demi Allah itu bagus banget, kayak nyinden tepat di pojokan rumah teman aku. Tapi suaranya bener-bener serem nyinden gitu. Tahu kan? Di sini nggak cuma aku yang denger, teman aku dan kakaknya pun ikut dengar bahwa ada yang nyanyi. Akhirnya kita ngibrit ke kamar dia. Terus nggak tahu kebetulan atau emang gimana gitu, paginya tetangga kita kecelakaan motor dan busway. Dan ini kejadian nggak cuma sekali. Teman aku sering denger dari kamarnya ada yang nangis dari rumah kosong itu. Kadang juga ada yang ketok-ketok tembok kamar teman aku. Bapaknya teman aku ini ustadz. Dia sering bilang kamar belakang jangan sering dimatiin lampunya. Biarin aja nyala terus. Oh iya, by the way, rumah kosong yang ada di sebelah teman aku ini udah lama banget kosong dan juga udah sedikit runtuh gitu bangunannya. Dan sampai sekarang masih inget banget nget suaranya kayak apa. Wow, that's so scary. Ih, pas banget aku ngeliat ke bawah 11-11. Ini intermezzo banget, tapi kalian sering gak ngeliat kayak
jam pada waktu yang selalu bersamaan. That's pretty creepy. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian lagi nyanyi, tiba-tiba ada yang lanjutin? Suaranya merdu dan melengking. Komen di bawah. Next. Next ada komentar di YouTube. Aduh maaf banget aku nggak bisa baca nama kamu karena ini kayaknya bahasa Korea. Cerita yang satu ini berjudul Pemuja Setan. Oke, this time gue harus ceritain hal seram yang gue alamin kemarin. Jadi gue itu nginep di rumah saudara gue. Jadi saudara gue ini punya tetangga yang kind banget, baik banget. Terus kayak agamanya kuat gitu. Tapi besoknya tiba-tiba dia pindah karena nggak bisa bayar kontrak lagi. Nah setelah dia pindah, rumah itu tuh dibongkar karena ada yang mau kontrak lagi. Setelah dibongkar, di dinding-dinding rumah itu dilapisin sama triplek. Dan ketika tripleknya dibuka, ternyata di balik ada lambang Illuminati atau mata satu yang dilumuri darah kucing dan dindingnya penuh dengan tandung hewa. Tandung hewa apa ya, Ay? Atau tanduk hewan? Tanduk hewan kayaknya ya. Kayak tanduk hewan. Di atas atap ada gambar Lucifer. Gue sama saudara gue langsung kaget banget gak percaya ada yang begini di Indonesia. Dan ini tuh di kampung, bukan di kota. Dan setiap kali saudara gue ini beli kucing, gak sampai sehari itu hilang terus. Dan ternyata inilah penyebabnya. Padahal dia itu berhijab dan rajin sholat, gila. Sebelum ketahuan, gue sering main ke rumah tetangga saudara gue ini. Dan emang bau rumahnya tuh bau bangkai gitu. Setelah gue dan saudara gue tahu ternyata si kind woman ini ternyata Illuminati, langsung lemes dong badan gue. Gak nyangka banget sih yang awalnya gak percaya Illuminati itu ada, langsung dibuktiin sama tetangga saudara gue ini. Kalau mau buktinya, masih ada di foto gambar triplek yang ada gambar mata satunya. Jujur, ini lebih serem dari yang kalian bayangkan sih. Bener-bener di sebelah rumah saudara gue. Wow. Oke, ini ceritanya super creepy. Elemen-elemen dimana kayak, oh ini orang yang dikenal sebagai orang yang beragama, orang yang baik, ternyata merupakan pemuja setan. Nah, aku mau melempar pertanyaan sih sama kalian. Apakah kalian percaya bahwa dia benar-benar memuja setan, Illuminati or whatnot? Walaupun sebenarnya pemujaan setan itu bertolak belakang sekali sama esensi awal dari Illuminati. Atau menurut kalian ini adalah orang yang mencoba menyembah sesuatu agar mendapatkan rewards? Atau bisa saja tetangganya sebenarnya memiliki gangguan, atau dia mencoba segala hal untuk mendapatkan hal-hal yang dia harap bisa memberikan dia sesuatu yang dia inginkan, tapi belum tentu beneran bekerja. Menurut kalian gimana? What's your take on this case? Apa pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Komen di bawah. Next. Next ada email dari Helena L. Halo kak, banyak sekali pengalaman horor aku. Helena, how exciting is your life? Jadi aku mau cerita yang pertama dulu. Sekitar setahun yang lalu, berarti banyak sejak setahun yang lalu, wow. Setelah aku masuk SMA favoritku, aku jalan-jalan dengan keluargaku. Setelah pulang sampai rumah, ternyata pulsa listrik rumahku habis. Dan itu gelap gulita. Aku tinggal di salah satu perumahan di daerahku, dan rumahku paling pojok. Saat gelap itu, aku dan adekku menunggu orang tuaku ke Indomaret untuk beli token listrik. Saat itu adalah H+1 Lebaran Idul Fitri. Jadi tetanggaku banyak yang pulang kampung. Jadi berasa sepi banget. Adekku yang penakut sampai pegang erat tanganku. Dia mau nangis karena ada suara cewek nangis di rumahku. Aku langsung kibas tangannya dan kumarahi dia. Dia ketakutan setengah mati karena suaranya tambah kenceng. Dan juga kayak ada suara barang berantakan gitu. To be honest, aku juga dengar suara cewek nangis itu. Tapi aku pura-pura nggak denger. Soalnya kalau aku bilang denger, adek pasti tambah nangis. Beberapa menit kemudian, si cewek itu muncul di depanku. Dan parahnya cuma aku yang lihat, adekku enggak. Mau teriak nggak bisa, mau bilang ke adek takut, dianya malah pingsan gara-gara ketakutan. Aku tutup mata, tapi cewek itu masih bisa kelihatan. Sampai akhirnya orang tuaku datang, dan cewek itu menghilang. Aku langsung buru-buru cerita yang sebenarnya. Adekku juga mukul aku gara-gara dia ketakutan. Tapi aku pura-pura nggak dengar apa-apa. Dan ketika aku lagi cerita soal itu, tahu-tahu bonekaku jatuh. Padahal boneka itu ada dalam etalase yang lebarnya 2 meter. Kan nggak mungkin bisa jatuh. Okay, this one's pretty creepy. Gimana menurut kalian? Apakah hal ini pernah terjadi sama kalian? Coba komen di bawah, ceritain. Next. Next adalah komentar dari Nezuko-chan, begadang. Percaya nggak percaya sih, aku pernah nginep di tempat teman ayah saya. Terus saat sekitaran jam 2,
di mana ayah, teman ayah saya, dan orang rumahnya semua udah pada tidur. Saya dengar dari kejauhan ada suara gamelan. Terus ada suara banyak orang berbahasa Jawa lagi ngomong. Habis itu saya inisiatif nelpon ibu saya yang ada di rumah. Saya tanya, "Mah, ini di telepon kedengeran suara gamelan nggak?" Ibu saya ngomong, "Di telepon cuma ada suaramu, yang lain nggak ada, hening banget kok." Terus karena saya nggak mau ganggu ibu saya lagi istirahat, saya akhiri telepon itu dan suara gamelan dan orang-orang Jawa itu makin dekat. Ya udah, HP saya charge dan saya taruh di rak deket TV dan saya rungkep selimut. Posisi HP saya ada di tengah-tengah rak, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba brak, HP saya jatuh. Saya pun menutupi badan dengan selimut, ambil HP saya dengan kondisi 70%. Dan anehnya adalah saya baru sadar bahwa sudah jam 3.25. Aku juga kaget kan, loh kok 1 jam kerasa cepet sih? Mulai ada yang ngomong, "Kenele, melu." Artinya, "Sini nak, ikut." Saya istighfar banyak-banyak. Suara gamelan semakin besar, namun suara orang-orang mulai nggak ada. Gak henti-hentinya saya istighfar. Tiba-tiba saya lihat jam, sudah menunjukkan pukul 4.10. Kemudian terdengarlah azan, dan suara gamelan itu hilang. Kurang lebih 10 menit kemudian, teman ayah saya dan keluarganya bangun, kecuali ayah saya. Saat kami semua selesai sholat berjamaah, saya berani menanyakan diri. Dan mereka bilang, "Gak ada suara apa-apa tuh." Ayah saya juga bilang, "Gak ada apa-apa, Rel." Pulang dari situ saya muntah dan demam, dan ayah saya baru meminta saya menjelaskan pertanyaan saya tadi pagi. Sejak saat itu, saya jarang bergadang. Yang ini menurut aku menarik banget, karena aku juga seorang yang selalu bergadang. Aku punya insomnia dari kecil, dari bayi, tapi sampai saat ini aku nggak pernah mengalami hal-hal yang terlalu aneh or what or something like that. Padahal aku model orang yang kayak jam 3 pagi, jam 2 pagi keluar, turun, ngambil minum. Kadang aku keluar, duduk di samping kolam, tapi nggak pernah ada yang kayak, you know what I mean? Tapi kalau kalian gimana? Aku mau dengar dari teman-teman yang sering begadang juga. Kayak adakah hal-hal aneh yang pernah terjadi sama kalian? Please ceritain di bawah. Cause I would love to know. Cause it's so fascinating. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Ini sebenarnya kemarin sempet rame ya di Twitter. Jadi aku lupa aku lagi kerjain apa gitu. Di tengah-tengah aku ngecek Twitter. Terus Ariska @rizfitriana tuh nge-tag aku di salah satu tweetnya dia yang bertuliskan menemukan cerita creepy di kolom komentarnya si Judge. Tolong buat sendernya ini dibuat thread ya. Nah pas aku ngeliat tweet ini, seingat aku belum ada retweet atau likes, tapi aku like biar nggak hilang, jadi aku nanti bisa baca gitu malam setelah kerjaanku selesai. Nah ketika aku balik ke Twitter untuk ngecek tadi Ariska ngomongin komentar yang mana, ternyata tweetnya Ariska ini udah rame banget. Sampai video ini di shoot ada 42.100 likes. Crazy. So ini adalah komentar yang dipost oleh Ariska. Komentarnya dipost oleh SNDJLN. Jujur gue pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Lebih tepatnya om gue. Jadi sebenarnya pernikahan om gue ini tidak disetujui oleh nenek gue. Itu gue tahu dari ibu. Dan itu juga nggak tahu kenapa alasannya. Kata ibu gue waktu om gue tanya kenapa tidak boleh menikahi gadis itu, nenek gue cuma bisa diam. Tapi paman gue ini bersikeras untuk menikah dengan istrinya itu. Akhirnya nenek gue cuma bisa pasrah. Nah dari pernikahan tersebut, om gue memiliki 2 anak kembar. Sebut saja namanya Daka sama Diki. Tetapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Karena istrinya om gue meninggalkan pada saat usia pernikahan dia menginjak 6 tahun. Tetapi kematian istrinya justru sangat membingungkan. Jadi sekeluarga nggak tahu sebenarnya apa penyebab dia meninggal. Jadi dia meninggal benar-benar nggak punya riwayat penyakit sama sekali. Bahkan, ada yang mengira kalau dia ini dibunuh oleh seseorang. Tapi anehnya, polisi tidak menemukan bukti dari hasil olah TKP. Bahkan, sebuah goresan benda tajam pun tidak ada di tubuhnya. Nah, di saat semua orang sedang merasa bingung sekaligus sedih, tiba-tiba nenek gue keluar dari kamarnya terus bilang gini ke kita semua. 2 anak itu akan mengikuti jejak ibunya nanti. Sambil menunjuk ke arah Daka sama Diki, yang waktu itu masih berusia 2 tahun. Kalau nggak salah, gue waktu itu usia 7 tahun. Dan om gue yang lihat ibunya ngomong kayak gitu ke anaknya, nggak terima dong. Nah di saat itu om gue benar-benar marah sama nenek gue. Sampai dimaki-maki gitu loh. Tapi nenek gue langsung balik jalan masuk ke arah kamarnya sambil bilang kayak gini. Lihat saja nanti saat usianya 6 tahun. Di saat itu, lo bakal ngerti maksud gue ngelarang pernikahan lo waktu itu. Dan bener aja, ketika bocah itu menginjak 6 tahun, mereka meninggal dunia karena terlempar dari sebuah perosotan di kolam renang. Kalian tahu istri om gue meninggal pada usia mereka yang keberapa? Yap, ke-6 tahun juga. Dan anaknya
Daka berusia 6 tahun, dan Diki yang berusia 6 tahun. 666. Jadi katanya itu, istri om gue ini buat perjanjian sama setan buat menikah dengan om gue ini. Tapi syaratnya anaknya harus jadi tumbal. Tapi dia malah ingkar janji karena nggak tega numbalin kedua anaknya. Alhasil itulah akibat yang didapat. Gue juga nggak tahu nenek gue punya kemampuan kayak gitu atau enggak. Saat semua keluarga gue bertanya kayak gitu, nenek gue cuma diem aja, langsung pergi ke kamarnya. Tapi nenek gue ini sering banget melakukan hal-hal aneh. Contohnya seperti saat dia sendiri, pasti dia sering berbicara sendiri di kamarnya. Terus nenek gue ini sering menangisi seseorang, dan beberapa minggu kemudian, pasti orang yang dia tangisi itu meninggal dunia. Terus nenek gue juga kadang-kadang, kalau dia berada di tempat yang menurut dia kurang nyaman, pasti nenek gue selalu bilang, ayo pergi dari sini, penjaga nenek terganggu. Dan saat ditanya penjaga itu maksudnya apa, nenek gue ini sekali lagi hanya diam. Semua keluarga berpikir kalau nenek gue ini punya gangguan mental. Dan saat dicek, jawabannya adalah nenek gue katanya tidak memiliki penyakit mental sama sekali. Om gue itu taunya pasti dari nenek gue, tapi nenek gue itu bilangnya nggak secara terang-terangan. Oh, ini pasti ada yang nanya tentang taunya dari mana kalau dia pengabdi setan ya. Dia bilang ke om gue untuk ke rumah keluarga istrinya itu untuk bertanya apakah ada ruang misterius. Dan saat sampai di sana, om gue ngejelasin ke orang tua istrinya, dan kagetnya mamanya itu bilang memang ada sebuah ruangan yang nggak boleh dimasukin sama mereka selain istrinya om gue itu, yaitu sebuah ruangan di bawah tanah. Katanya istrinya om gue itu sering bolak-balik ruangan itu setelah dia kenal sama om gue. Katanya ruangan itu penuh sekali dengan simbol-simbol agama yang terbakar dan terbalik. Terus kayak ada sebuah bekas lilin melingkar, dan di tengahnya itu kayak ada daging yang sudah membusuk. Disitulah kami sekeluarga langsung berpikir kalau istrinya om gue ini meminta bantuan setan untuk mendekati om gue. Terus ada satu lagi komentar yang dia balas. Ya, lu bener. Mereka terlempar secara bersamaan di perosotan itu. Meninggal di waktu yang sama, jam 1 siang, dan dengan posisi yang sama, yaitu mata yang tertancap pada sebuah pagar besi. Oke. Saat aku membaca cerita ini, kayak pertama, ya sepertiga lah, itu masih kayak, sangat-sangat kayak, wow, that's terrifying, sangat-sangat menyeramkan, tapi kayak akhir-akhirnya tuh mulai terlalu kerasa kayak film, semacam alur-alur film yang sudah lumayan sering dipakai. Dan ada beberapa elemen yang kurang umum gitu di Indonesia, kayak 666 atau basement atau pentagram atau lambang agama yang terbalik. Aku nggak tahu ini agama apa. Ini sangat spesifik untuk satu agama, karena di agama-agama lainnya kayak nggak ada artinya kalau kebalik gitu, ngerti gak sih? Nggak ada sejarahnya di agama-agama lain, dimana kalau lambangnya terbalik berarti ada setan yang kayak melecehkan agama itu. Tapi aku mau denger dari kalian, cerita mana dari semua yang kita baca malam ini yang paling creepy, yang mana yang bikin kalian merinding, yang mana yang terdengar asli, dan yang mana yang sepertinya hanyalah karangan? Komen di bawah. Atau mungkin bukan karangan tapi ada penjelasan-penjelasan lain, komen di bawah. Tapi asli atau tidak, aku tetap mau berterima kasih sama semua yang sudah menceritakan, sudah sharing tentang pengalaman-pengalaman mereka atau cerita-cerita mereka. Karena menurut aku cerita-cerita horor ini sangat-sangat entertaining. Percaya atau tidak, itu urusan lain, tapi menurut aku semuanya sangat menghibur. So, sekali lagi aku minta kalian untuk menceritakan cerita horor yang pernah terjadi di kehidupan kalian, dan mungkin kita bisa bikin part 2 kalau misalkan banyak yang seram-seram. Buat yang nggak punya cerita juga bisa bacain di bawah dan like komen-komen yang menurut kalian serem beneran, atau screenshot lalu kirimin ke aku di Instagram atau di Twitter, tweet kayak Ariska tadi. Jadi aku bisa lihat, aku bisa baca yang mana yang menurut kalian serem beneran, dan juga tweet-tweet ini bisa menghibur orang lain. Kemarin yang di-post sama Ariska di Twitter cukup menarik untuk banyak orang. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jacaja. Jangan lupa juga merch Neror masih available di Tokopedia Postler Official dan di Shopee-nya Postler Official. Jadi kita bisa kembaran. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Aku mau ceritain sebentar. Kenapa kita udah lama nggak pakai background ini? Karena jadi ini yang kalian lihat ini, kalian cuma ngeliat kan bagian sini kan? Ini tuh udah aku pasangin soundproof. Tapi karena aku pasang gypsum
soundproofnya kayak nggak bekerja gitu loh, malah jadi tambah berisik. Dan tadinya tempat ini tuh jadi panas banget, jadi aku kebanyakan tuh syuting neror di bawah karena lebih dingin. Tapi sekarang dingin juga sih. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, apakah kita pakai background ini lagi atau kita lebih enak nggak ada neror-nerornya backgroundnya? Komen di bawah. Anyways, see you soon. Action. Hey guys, it's Nessie and how salah intro. Setelah dibongkar di dinding